satu bahasa kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat datang untuk kalian kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati tercinta. Oke, di sini saya mewakili teman-teman dari MGMP PPKN. Bisa kalian lihat di slide bahwasanya guru yang mengampu PPKN di SMK Tunas Harapan Pati ada 3 guru ya. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian simak slide selanjutnya. Ya, yang pertama Pak Luhur. Untuk profil bisa kalian baca tanggal lahir, alamat, email, dan nomor HP. Nomor HP ini bisa kalian catat atau simpan di HP kalian apabila mengalami kendala saat proses pembelajaran. Selanjutnya Pak Erwin, profil juga bisa kalian baca ya, silakan dibaca. Sama meliputi tanggal lahir, alamat, email, dan nomor HP. Nah, yang ketiga, saya ya, bisa kalian panggil Bu Wuri atau Memori. Profil juga sudah ada, bisa kalian baca dan bisa kalian simpan jika diperlukan. Oke, selanjutnya untuk gambaran awal materi dan juga cakupan materi selama 1 semester, serta penilaian akan disampaikan dengan lebih detail oleh Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anakku kelas 10 baru di SMK Tunas Harapan Pati. Baik, tadi anak-anak sudah mendapatkan penjelasan dari Bu Pauli tentang pengenalan dari Bapak Ibu guru yang mengajar PPKN. Baik, anak-anak, untuk kesempatan kali ini saya mewakili dari teman-teman akan menyampaikan cakupan materi dari mata pelajaran PPKN di semester dasar ini. Baik anak-anak, yang nanti akan dipelajari yang pertama di situ adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk bab yang kedua nanti kita akan belajar tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab yang ketiga nanti kita akan belajar tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk bab yang terakhir atau bab yang keempat, kita akan belajar tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Itu adalah cakupan materi dari mata pelajaran PPKN kelas 10 di semester 1 ini. Oke, kita akan melihat untuk sistem penilaian dari mata pelajaran PPKN. Di sini ada 3 aspek penilaian yang nanti anak-anak akan melaksanakan dengan Bapak Ibu guru kalian. Yang pertama di sini adalah pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan beberapa poin-poin, bisa saja di sini mengerjakan penelitian, ada penilaian tengah semester dan ada penilaian akhir semester. Itu untuk penilaian pengetahuan. Di sini juga ada aspek yang kedua, yaitu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah penilaian sikap dari anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran PPKN. Untuk aspek yang ketiga di sini adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti terbagi menjadi 3 yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tugas proyek, yang kedua adalah tugas praktek, dan yang ketiga adalah tugas portofolio. Itu adalah penilaian dari mata pelajaran yang nanti akan difokuskan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Baik anak-anak, itu adalah cakupan dari penilaian dan cakupan dari materi. Kita
lanjut saja kepada materi bab yang pertama. Ya. Di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka pemerintahan negara atau dalam praktek penyelenggaraan negara. Oke. Nah, anak-anak, di dalam negara itu pasti ada yang berkuasa. Nah, di sini kita akan mempelajari apa yang namanya kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan dari apa yang dikehendaki atau yang diperintahkan. Itu adalah pengertian dari kekuasaan. Kita lanjutkan di sini. Nah, kekuasaan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kekuasaan secara terpisah, yang kedua adalah pembagian. Ya. Di sini pemisahan artinya adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Ini adalah contohnya negara Amerika Serikat. Jadi kita tidak menggunakan kekuasaan pemisahan, tetapi di sini kita menggunakan kekuasaan pembagian. Artinya adalah kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi di dalam berbagai macam bagian. Misal saja di sini ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Artinya apa? Artinya adalah tiga kekuasaan itu merupakan tiga kekuasaan yang saling berhubungan. Seperti itu, anak-anak. Ya, contohnya adalah negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Baik, anak-anak. Kekuasaan negara itu ada pendapat ahlinya. Ada dua pendapat ahli. Yang pertama adalah pendapat ahli dari John Locke, dan yang kedua adalah pendapat dari Montesquieu. Nah, nanti negara Indonesia itu menggunakan pendapat ahli yang mana? Kita akan pelajari. Yang pertama adalah yang pertama adalah pendapat ahli dari John Locke, yang mana kekuasaan negara Indonesia, kekuasaan negara di dunia, ya, atau menurut pendapat John Locke itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Apakah negara Indonesia menggunakan pendapatnya dari John Locke? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi negara Indonesia menggunakan pendapat dari Montesquieu. Ya, ini nanti kita akan pelajari pendapatnya seperti apa. Nah, baik, kita lanjutkan. Dan ini adalah pendapat dari Montesquieu. Ya, pendapat dari Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga atau disebut juga dengan trias politika atau pembagian tiga kekuasaan. Di sini yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Contoh lembaganya apa di dalam kekuasaan legislatif? Bisa saja di sini ada DPR dan ada MPR serta DPD. Seperti itu. Itu adalah kekuasaan yang memegang legislatif. Untuk kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ya, di sini kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, ya, itu dijalankan oleh presiden dan wakil presiden serta para menterinya. Itu adalah kekuasaan eksekutif. Nah, untuk kekuasaan yudikatif di sini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Lembaga negaranya apa? Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif itu adalah Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Itu adalah pendapat dari Montesquieu yang digunakan oleh negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Kita lanjutkan di sini, anak-anak. Nah, di negara Indonesia ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Seperti itu. Kita akan melihat di sini kekuasaan vertikal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi itu dibagi atas lagi menjadi kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah sendiri. Nah, jadi ini adalah kekuasaan
diartikan itu dari atas ke bawah seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kekuasaan horizontal ini adalah kekuasaan yang kedudukannya sama seperti itu. Nah, di sini kekuasaan horizontal itu terbagi menjadi 5 yang ada di negara Indonesia. Yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu adalah kekuasaan yang secara khusus mempunyai tugas untuk melakukan perubahan atau mengamandemen dari UUD 1945. Kekuasaan konstitutif siapa ini yang memegang lembaganya? Dia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kekuasaan legislatif tadi sudah saya terangkan, kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di sini ada DPR dan ada DPD. Kekuasaan eksaminatif. Nah, kekuasaan eksa itu berarti kekuasaan yang berada di luar dari pemerintahan, tetapi dia juga memiliki hubungan di dalam pemerintahan tersebut. Ya, kekuasaan yang berkaitan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Siapa lembaga negaranya? Di situ ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Ada kekuasaan eksekutif yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau melaksanakan pemerintahan. Di sini ada Bapak Presiden, ada Bapak Wakil Presiden, ada Bapak Menteri dan sebagainya. Ya. Yudikatif, kekuasaan untuk melaksanakan kehakiman atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang hukum ya, dan lain sebagainya. Di sini ada Mahkamah Agung, ada MK, ada Komisi Yudisial. Nah, ini yang terakhir kekuasaan moneter, artinya adalah kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan keuangan negara. Di sini dipegang oleh salah satu lembaga negara, yaitu yang bernama Bank Indonesia atau Bank Sentral. Seperti itu. Itu adalah kekuasaan horizontal. Yang mana kekuasaan horizontal ini semuanya berada di lingkup ibu kota negara atau yang berada di Jakarta. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anak, ternyata untuk materi sudah saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Ya, saya ucapkan terima kasih telah mengamati dan mencermati dari pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam penyampaian materi. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di